Salam juara. Oke, buat rekan-rekan saya yang Gen Z dan generasi milenial, terus juga fresh graduate ya, yang baru lulus dari universitas, baru lulus sekolah mungkin ya. Jadi saya mau sharing nih tentang pengalaman karir saya sepanjang 23 tahun sebagai human capital leader dan juga sebagai recruiter di perusahaan dan juga sebagai headhunter gitu ya. Jadi saya mau sharing tips tentang meraih mimpi atau bagaimana mewujudkan karir impian buat teman-teman fresh graduate, Gen Z dan generasi milenial gitu ya. Tentunya buat yang fresh graduate tahun 2025 ini merupakan tantangan yang juga tidak mudah karena mencari kerja di kala situasinya teman-teman dengar sendiri ya, banyak perusahaan-perusahaan besar, startup besar, pengurangan karyawan sampai ribuan karyawan, terus juga perusahaan-perusahaan yang juga perusahaan rintisan terutama ya, itu banyak yang masih belum sustain sehingga begitu bekerja di sana baru 1 tahun 2 tahun terus akhirnya harus kena layoff gitu ya. Nah kemudian juga saat ini dunia kerja juga dalam hal perluasan ekspansi perusahaan itu sedang apa namanya boleh dibilang di tahun ini mengalami stagnansi gitu ya. Sehingga akhirnya kita harus juga memiliki tips dan juga memiliki strategi bagaimana akhirnya kita harus meraih karir impian. Nah, tentunya kalau untuk fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja, salah satu cara untuk bagaimana teman-teman akhirnya sesuai jurusannya, sesuai dengan bidang yang kalian ambil di bidang, misalkan taruhlah backgroundnya adalah desain komunikasi visual. Terus saya begitu lulus, gimana cara saya bisa dapat pekerjaan pertama. Nah ini ada saran dan tips dari saya ya yang udah pengalaman di berbagai industri gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan ngikutin program magang di perusahaan. Program magang ini biasanya memang belum diberikan gaji secara full, cuman teman-teman bisa dapat exposure mengenai gimana dunia karir, let's say kalau tadi jurusan desain komunikasi visual biasanya roadmap karirnya kan jadi graphic design di perusahaan, kemudian mungkin ada juga kalau dari yang backgroundnya penulis, akhirnya jadi copywriter. Terus kalau ngomongin desain produk ya berarti kalau di perusahaan adalah yang mendesain produk gitu ya. Terus kalau jurusannya legal, psikologi, itu kemudian manajemen itu biasanya karir path-nya di human capital. Terus misalkan kalau teman-teman juga dari background teknik industri gitu ya. Nah, gimana tuh setelah lulus ada bidang yang akhirnya bisa kalian geluti di bidang supply chain management, terus continuous improvement, juga biasanya dari teknik industri juga biasanya bisa berhasil dan sukses tuh kalau menggeluti karir di bidang quality management system ataupun human capital. Jadi ini semua kan pasti butuh apa ya? Mungkin kalau beberapa teman-teman fresh graduate, oh gimana sih caranya memasuki dunia kerja? Nah itu tadi, kalau dengan magang kita membiasakan diri dengan pertama jam kerjanya. Karena biasanya kalau jam kerja magang ketika kita kerjanya work from office, itu kan jam kerja dari jam 8 pagi sampai 5 sore itu akhirnya jadi habit teman-teman yang masih fresh graduate untuk membiasakan diri gimana sih memasuki dunia kerja. Nah, kemudian dengan magang, akhirnya biasanya program magang tuh didesain di beberapa perusahaan tuh ada yang program magang 3 bulan, ada yang program magang 6 bulan, bahkan ada juga beberapa perusahaan yang program magangnya 1 tahun tuh, yang sudah punya perjanjian kerjasama dengan beberapa kampus juga yang istilahnya program magangnya akhirnya menjadi kurikulum di dalam kurikulum kampus gitu. Nah akhirnya dengan mengikuti program magang ini mulai tuh kebentuk apa namanya apa sih job desk ketika nanti teman-teman memasuki dunia kerja, teman-teman akan mendapatkan apa yang namanya job desk ataupun lingkup pekerjaan yang memang harus menjadi tanggung jawab teman-teman. Nah, itu nanti akhirnya menjadi salah satu modal buat kita buat ketika nanti kita selesai magang itu kita udah tahu, oh job desk-nya graphic design itu seperti ini di perusahaan. Job desk-nya copywriter itu seperti ini di perusahaan. Job desk-nya digital marketing seperti yang tertulis di perusahaan dalam program magang yang dilakukan.
Nah, kemudian selain yang tadi program magang, yang kedua teman-teman juga bisa bernetworking ya. Biasanya setiap profesi itu pasti ada komunitasnya. Nah, dengan kita mengikuti contoh misalkan seminar, mengikuti networking offline di komunitas-komunitas profesional itu akhirnya teman-teman dapat networking baru. Nah, biasanya dari networking tersebut, biasanya lowongan pekerjaan itu nggak semuanya dipublish di job portal. Lowongan pekerjaan itu nggak selamanya dipublish di apa namanya di job fair gitu. Banyak lowongan pekerjaan yang memang karena lowongan pekerjaannya juga nggak banyak, biasanya beberapa perusahaan akhirnya lebih prefer yang namanya referral. Referral CV, referral kandidat dari orang yang memang udah. Biasanya saya sendiri waktu dulu di recruiter di perusahaan, saya akan nanya misalkan, oh ada uh, bidangnya misalkan saya lagi cari logistik officer. Biasanya saya akan nanya di komunitas teman-teman di divisi logistik, punya teman nggak sih yang dari komunitas, misalkan saya nanya ke logistik supervisornya, oh saya ada referral nih Pak. Nah, referral tetap melalui kurasi dari sisi HRD. Kenapa? Kalau HRD itu memastikan yang namanya cultural fit-nya cocok nggak? Cocok nggak cultural fit orang tersebut dengan nilai-nilai perusahaan? Makanya ada interview HRD. Biasanya dilihat dari sisi psikologis, dari sisi nilai-nilai apa yang teman-teman udah milikin, terus nanti kita cocokin nih. Itu yang disebut sebagai cultural fit. Orang itu nggak hanya dilihat dari kompetensi teknis ya kalau saat kita merekrut karyawan. Pertama kita ngelihat dari sisi apa ya bahasanya orangnya punya sopan santun yang baik nggak, punya attitude yang baik nggak, terus punya komunikasi yang apa ya yang bagus nggak gitu ya. Yang kedua adalah biasanya kita lakukan psikotes. Psikotes itu untuk menilai yang namanya kognitif, IQ-nya, kemudian gimana dia dalam kondisi under pressure, pola ketika bekerja nanti dalam tim maupun kerja sebagai individu seperti apa. Itu kita akan lakukan yang namanya cognitive test maupun intelijensi atau IQ test. Yang ketiga adalah mengenai value. Value ini biasanya kita interview setiap karyawan dengan cara kita tanya latar belakang keluarganya seperti apa, terus bagaimana dia dikembangkan di usia 0 sampai 10 tahun itu seperti apa, karena itu yang akan membentuk karakter emosionalnya, karakter dia dalam menghadapi apa ya, apabila terjadi masalah itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi akhirnya cultural fit itu juga nilai-nilai yang selama ini udah menjadi basic dari karakter kita, sehingga nanti dicocokkan dengan karakter dari sisi tim di dalam departemennya ataupun cultural fit di dalam perusahaan. Ada perusahaan yang memang lebih berorientasi kepada teamwork. Karena kan ketika kita bekerja dalam perusahaan yang dinilai ya bukan individual work tetapi teamworknya. Walaupun tetap individual tetap dinilai dari sisi performance individunya. Tapi yang lebih dilihat adalah gimana kerja timnya. Gimana orang tersebut bisa berkontribusi terhadap kerja tim, memberikan ide-ide yang baik, terus bagaimana bisa menginfluence orang lain sehingga akhirnya idenya bisa diterima dan lain sebagainya. Jadi itulah aspek-aspek yang biasanya dilihat dari sisi perusahaan. Terus balik lagi dalam kondisi tahun 2025 yang juga jumlah lapangan kerja juga saat ini terbatas gitu ya. Tentunya pilihan karir dalam teman-teman Gen Z ataupun fresh graduate ini ketika memilih pilihan karir berikutnya selain bekerja apa sih Pak? Bisa kita menjadi wirausaha muda. Jadi gimana kita membangun bisnis dari awal atau membangun bisnis-bisnis rintisan atau memulai usaha-usaha misalkan mau bikin toko kopi secara offline. Nah, bagaimana memulainya, bagaimana akhirnya juga teman-teman ketika memulai bisnis baru itu tentunya nggak mudah ya. Tentunya nggak mudah karena pasti kalau bisnis itu butuh modal. Kalau tadi bekerja di perusahaan ya modalnya adalah pendidikan ya, pendidikan terus modalnya networking. Nah, ketika kita memilih jadi pengusaha, modal pendidikan tadi jadi dasar, tetapi yang eh, lebih apa ya, lebih harus kuat adalah kalau mau jadi pengusaha itu harus kuat secara karakter, terus kita harus kuat secara mental karena tentunya jadi pengusaha itu udah siap sama roller coaster kalau gagal. Ketika bangun bisnis biasanya kalau awal-awal bangun bisnis mungkin
teman-teman ngalamin kegagalan itu udah pasti, karena nggak ada bisnis apapun yang dimulai dari langsung tiba-tiba sukses itu sangat-sangat jarang terjadi. That's why karakteristik ketika mau jadi wirausaha muda atau pengusaha muda itu membutuhkan kita memiliki karakter yang kuat dalam hal mengalami kegagalan, gimana bangkit lagi dari kegagalan. Dan itu kalau bahasa saya menjadi pengusaha itu sulitnya 5 kali lipat daripada jadi karyawan, karena ya itu tadi akan ngalamin kondisi-kondisi ketidakberhasilan di awal-awal sampai kita ketemu pola yang akhirnya sukses. Nah, nanti di IBP EduTech kita akan juga membantu teman-teman untuk pelatihan mengenai kewirausahaan. Bagaimana menjadi pengusaha yang dari awal tuh kita udah disupport, punya support system. Support systemnya dari sisi accounting, support systemnya dari sisi gimana ngerekrut orang yang tepat, support system dalam hal gimana nanti ngelola inventory, terus gimana caranya misalkan kalau teman-teman buka satu toko F&B gitu ya, pasti kan harus ada kasirnya. Nah, di situ gimana memastikan POS-nya reliable. Nah, disitulah nanti kita akan banyak sharing tentang produk-produk yang kita tawarkan di IBP EduTech. Dan tentunya semuanya adalah hal yang meminimalisir resiko kegagalan. Tadi yang saya bilang, ketika jadi pengusaha itu pasti banyak gagalnya. Cuman gimana caranya akhirnya kita belajar dari orang-orang yang udah udah memiliki asam garam dalam hal sukses dan gagalnya membangun bisnis. Nah, kebetulan kita di IBP EduTech adalah praktisi UMKM. Kedua, kita juga dulu adalah profesional di bidangnya yang memang bekerja untuk beberapa perusahaan retail ya, yang cukup besar, yang juga dikembangkan secara franchise, dan sehingga kita bisa dapat ilmu bagaimana menstandarisasi bisnis yang akhirnya bisa melahirkan gimana membangun bisnis yang autopilot, yang meminimalisir resiko, dan tentunya juga menciptakan lapangan kerja buat lebih banyak orang, juga memastikan rekrutmen SDM-nya terkurasi dengan baik. Nah, itu semua ada kita sebut bahwa kita adalah konsultan yang terintegrasi secara menyeluruh untuk membantu para pengusaha muda ataupun UMKM yang baru benar-benar pertama kali untuk menjalankan bisnisnya gitu ya. Nah, mungkin sharing saya dalam konten ini seperti itu. Nantikan konten-konten berikutnya dari IBP EduTech, dan silakan untuk menghubungi kita jika teman-teman mau mencari pelatihan-pelatihan tentang bagaimana menjadi pengusaha UMKM. Salam juara, salam sukses, dan sampai jumpa buat teman-teman.